Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berlalu. Tanpa terasa, hari ini Kamis 3 September boleh kita nikmati. Dan seperti biasanya, marilah kita siapkan hati kita untuk bergumul dan menggumuli firman Tuhan. Rehat edisi Kamis 3 September. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas perkenan-Mu menjaga kami, melindungi kami sepanjang malam telah berlalu. Dan saat ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari karunia-Mu. Tuhan, kami mau bersama untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bahan kita dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 9 ayat 1-7. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masuk dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar dan dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dari bacaan kita tadi disimpulkan dalam sebuah tema, jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Saudara-saudara, tidak sedikit orang akhirnya gagal dalam meraih apa yang dirindukan karena kekerasan hatinya, yang tidak mau mendengar nasihat atau teguran dari seseorang atau dari orang tua, dan akibatnya ia jatuh dan gagal lagi karena tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudara-saudara, Tuhan memiliki cara untuk menasihati setiap kita. Sebagaimana bangsa Mesir
dalam berbagai tulah yang diperhadapkan kepada mereka. Saat ini mereka mendapat tulah, yaitu penyakit sampar yang menyerang ternak mereka. Namun Firaun, pemimpin mereka, tetap mengeraskan hatinya, sekalipun telah menyaksikan penderitaan rakyatnya. Dan akhirnya Allah kembali mendatangkan tulah barah di seluruh negeri. Dimanapun bara tersebut berasal dari debu jelaga dapur yang dihamburkan ke udara di depan Firaun hingga menjangkiti manusia dan hewan di Mesir. Dan pada saat itu para ahli-ahli di Mesir maupun di seluruh rakyat menyaksikan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat melawan Allah Israel. Bahkan Allah Mesir sekalipun tidak bisa menahan Allah orang Israel saat dia menunjukkan kuasanya. Nah, mengeraskan hati seperti Firaun hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, Firaun sudah merasakan tulah pertama sampai tulah yang keenam, tetapi sikap Firaun sekali lagi tetap berkeras hati. Walaupun ia telah menyaksikan tulah-tulah tersebut, Firaun seolah-olah tidak mau peduli apa akibat yang ditimbulkan dari tulah yang menimpa dirinya dan rakyatnya, bahkan memandang enteng tulah-tulah tersebut. Saudara-saudara, melalui sikap Firaun ini kita dapat belajar bahwa jika tetap mengeraskan hati terhadap sikap melawan Allah, maka kita akan beroleh sesuatu yang dapat membuat kita jatuh seperti bangsa Israel, bangsa Mesir, atas sikap Firaun sebagai raja yang tetap keras hati. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Janganlah keraskan hatimu, tetapi percaya dan ikutilah perintah Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Tak ada yang dapat kami sembunyikan. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa betapa seringnya kami mengeraskan hati dan kami tak mampu melakukan apa yang Engkau perintahkan. Karena itu kami mohon, berikanlah kelemah lembutan dan berikanlah sukacita untuk mengalami dan merasakan akan kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan ini,
sehingga kami tidak mengeraskan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.